Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin melanjutkan membahas bab 10 tentang tijarah pada asuransi syariah. Baiklah, yang pertama itu pengertian tijarah. Akan saya jelaskan sedikit tentang pengertian tijarah. Tijarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu at-tijarahu, diambil dari bentuk kata dasar tijarah, tajran wa tijaratun, yang artinya berdagang, berniaga, barang dagangan, atau tentang perdagangan atau perniagaan. Secara bahasa, tijarah merupakan proses pemutaran atau mengolah harta, yang artinya melalui proses jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa tijarah merupakan suatu kegiatan perniagaan dengan mengelola harta melalui sistem jual beli agar dapat memperoleh keuntungan dan laba bagi yang melakukannya. Dan selanjutnya itu unsur-unsur larangan dalam praktik tijarah. Berikut ini merupakan beberapa hal yang dihindari dalam melaksanakan praktik tijarah. Yang pertama itu riba. Riba secara bahasa merupakan tambahan, bertambah atau tumbuh. Sedangkan menurut istilah, riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sedikit saya jelaskan lagi, riba juga dapat didefinisikan sebagai salah satu unsur yang dapat merusak perdagangan, karena ia sebagai bentuk perolehan harta yang tidak legal, mengambil hak-hak orang lain. Dengan demikian, Islam melarang dan mengharamkan riba tersebut. Dan selanjutnya itu ada gharar. Gharar merupakan sesuatu yang tidak tentu atau samar-samar. Dalam penjelasan lain, gharar merupakan segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian. Dan sedikit saya jelaskan, dalam tijarah terdapat larangan untuk memperdagangkan barang-barang yang belum pasti kehalalan perolehannya. Selanjutnya itu ada tatlis. Tatlis berarti penipuan atau sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur tadlis bisa terjadi pada kualitas objek yang menjadi transaksi. Dan sedikit saya jelaskan, dalam praktik akad tijarah, unsur tadlis juga mungkin terjadi, di mana pihak yang melakukan niaga kemungkinan melakukan penipuan terhadap harta yang diperdagangkan. Penipuan tersebut boleh jadi karena adanya sikap tidak terus terang mengenai kondisi dan kualitas barang yang diperjualkan. Dan selanjutnya itu ada implementasi akad tijarah lainnya pada asuransi syariah. Akad tijarah adalah segala bentuk perjanjian yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Ada beberapa akad tijarah yang digunakan dalam praktik asuransi, yaitu akad mudarabah, akad wakalah, akad wadiah, akad musyarakah, dan akad mudarabah mustakarah. Yang pertama itu ada akad mudarabah. Akad mudarabah merupakan pemilik harta menyerahkan kepada mudarib, orang yang bekerja atau pengusaha, suatu harta supaya mengelola dalam bisnis, dan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka mengikuti syarat yang disepakati bersama. Dan sedikit saya jelaskan lagi, dalam rangka untuk menghindari terjadinya riba, maka implementasi mudarabah pada takaful keluarga atau asuransi jiwa dapat dilihat misalnya pada asuransi premi. Cara perhitungannya dilakukan dengan asumsi bunga tetap dengan ganti skim mudarabah atau bagi hasil. Penentuan hak atas dana bagi investasi produk sama, dan hak dana dari produk non-fasing semuanya dari bunga, dan sebagai gantinya digunakan instrumen mudarabah. Oleh karena itu, takaful keluarga dan sistem pelaksanaannya bersih dari praktek riba. Dan sedikit saya jelaskan lagi, jadi rukun-rukun mudarabah. Yang pertama itu pemodal atau sohibul mal. Yang kedua, pengelola atau mudarib. Yang ketiga, modal atau mal. Yang keempat, nisbah keuntungan. Yang kelima, sikhat atau ijab dan kabul. Sistem mudarabah ini memiliki keistimewaan, yaitu karena adanya peran ganda dari mudarib, yaitu berperan sebagai wakil juga sekaligus sebagai mitra.
Mudarib merupakan wakil pemilik dana dari setiap transaksi yang dilakukan dan juga menjadi mitra pemilik dana ketika terdapat keuntungan. Selanjutnya itu akan saya jelaskan sedikit lagi. Nisbah mudarabah pada asuransi syariah merupakan jumlah yang dapat sebagai kelebihan modal. Syarat-syarat dari nisbah tersebut yaitu yang pertama, keuntungan harus dibagi kedua belah pihak. Yang kedua, proporsi keuntungan harus diketahui kedua belah pihak pada waktu mengadakan akad. Misalnya 70 sampai 30 atau 60 sampai 40. Yang ketiga, nisbah dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Yang keempat, kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya yang ditanggung kedua belah pihak. Dan selanjutnya itu ada akad wakalah atau wakalah bil ujrah. Dan sedikit saya jelaskan, akad wakalah bil ujrah merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lainnya, di mana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melaksanakan suatu perbuatan yang sudah ditentukan dan memberikan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan ujrah jasa yang sudah dilaksanakan. Mekanisme akad wakalah secara sederhana dalam praktik asuransi syariah antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta asuransi syariah adalah peserta memberikan kontribusi atau fee kepada perusahaan untuk kemudian apabila perusahaan menerima fee, maka fee yang diterima akan masuk dalam rekening perusahaan yang dipisahkan dari rekening kontribusi, sedangkan kontribusi tersebut akan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan, di mana kontribusi dan keuntungan ini akan dimasukkan ke dalam rekening tertentu. Dan setelah dikurang dengan biaya-biaya apabila terdapat surplus, maka surplus ini akan dibagikan kepada peserta. Selanjutnya akad wadiah. Dalam praktik asuransi syariah menggunakan akad wadiah. Dana yang terkumpul dari nasabah berupa premi dititipkan kepada perusahaan asuransi untuk dikelola seperti halnya akad wadiah yang ada di bank syariah. Hanya saja dalam asuransi syariah mengandung unsur asuransi dengan nilai pertanggungan sesuai dengan perjanjian Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Asuransi murabakah syariah mendatangkan bahwa akad wadiah merupakan akad yang tepat baik bagi sisi nasabah atau sahibul maupun perusahaan asuransi atau pengelola. Dan selanjutnya itu ada akad musyarakah. Sedikit saya jelaskan, musyarakah merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan. Apabila ada keuntungan atau kerugian, masing-masing pihak akan memperoleh margin dan penanggung risiko. Pada dasarnya, bentuk kerjasama pada asuransi syariah adalah bentuk kerjasama yang dilandasi oleh prinsip musyarakah, di mana ada pihak yang punya modal dan pihak lain yang memiliki tenaga kerja atau skill serta profesionalisme. Dan di sisi lain akan saya jelaskan lagi sedikit tentang secara akad mudarabah ini dalam asuransi syariah dapat terjadi antara peserta individu atau kelompok sebagai pemilik modal finansial dengan perusahaan asuransi sebagai pemilik modal non finansial dan bertanggung jawab di dalam pengelolaan dana. Dan terakhir itu ada akad mudarabah musyarakah. Akad mudarabah musyarakah ini merupakan perpaduan antara akad mudarabah dan musyarakah, di mana pengelola atau mudarib menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Pedoman mengenai akad ini dalam asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN sampai MUI nomor 51 DSN MUI tentang akad mudarabah. Musyarakah pada asuransi syariah, akad ini boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari hukum mudarabah dan dapat diterapkan pada kelompok asuransi yang mengandung unsur tabungan saving maupun yang tidak unsur tabungan non-saving. Sekian pembahasan dari kelompok 10.
Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.